Nah, ini tanda bahwa kalau negara sudah maju, seperti Cina punya pendapatan ekonomi tinggi, menghutangi negara-negara yang lain, maka bargaining position terhadap negara lain juga semakin besar. Oleh karena itu, kesadaran berpikir ke sana itu harus ada. Nah, inilah empat basis pemikiran yang ada di dalam civics and globalization, ya, landasan berpikirnya itu empat itu. Nah, sehingga kalau Anda akan coba bandingkan dengan pelajaran-pelajaran PPKN atau yang lain gitu ya, ada persamaan, ada perbedaannya. Nah, pertanyaannya apa sih pertanyaan perbedaannya? Yuk kita lanjut penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada dua pembanding ya, komparasi antara civics mapel kita dengan PPKN. Yang pertama, civics itu punya salah satu unsur materi ilmu pelajarannya yaitu dari pendidikan Pancasila. Nah, PPKN juga sama, jadi pendidikan Pancasila. Seperti tadi, kita melihat secara kritis, kita tidak mainstream. Kalau mainstreamnya contoh ya, mainstreamnya itu Pancasila itu orang kenalnya itu seperti yang kita sudah sama-sama tahu, lahirnya diakui tanggal 1 Juni 1945. Tapi dalam kacamata kritis kita melihat, loh, bukankah 1 Juni itu masih sifatnya diskusi? Yang namanya diskusi, belum ada keputusan. Yang namanya belum ada keputusan, maka bicara lahir itu harus ketika sudah ada keputusan atau ketetapan. Kapan itu? Minimal tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu sudah ada ketetapan yaitu dari PPKI. Sementara kalau ada yang berpendapat, oh enggak, bukan tanggal 18, oke, tanggal berapa? 22 Juni, oke, itu juga bagian karena punya dasar yaitu hasil keputusan dari Panitia 9 yang ditetapkan menjadi hasil dari PPUPK. Ya, ini harus kita sama-sama pahami. Nah, saya sengaja nggak pakai I dari situ. Kenapa nggak pakai I? Nanti pas ketemuan offline kita diskusikan. Kalau di sini nanti terlalu panjang. Nah, yang kedua, civics itu juga membahas tentang kewarganegaraan. PPKN juga sama. Tapi kita melihat dari segi yang lebih umum. Ingat, silahkan nanti baca. Pidatonya Bung Karno, tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPK pada saat itu, beliau mendefinisikan istilah kebangsaannya kita itu kayak apa sih? Gitu. Ya, kewarganegaraan bicara itu tuh. Nah, maka kita itu adalah bangsa yang harus membuka diri terhadap bangsa-bangsa lain, tapi juga harus sadar diri bahwa bangsa kita kalau terlalu open, terlalu memberi ruang buat bangsa yang lain, maka identitas bangsa kita bisa hilang. Nah, oleh karena itu, dalam pemikiran yang kedua dari civics and globalization itu, kita akan mengambil bangsa-bangsa mana yang maju, yang hebat, dan terusnya itu kita ambil poin-poin pentingnya untuk kita contoh menjadi proyeksi bagaimana membentuk bangsa kita. Kemudian kita juga harus menggali dari masa lalu kita, zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, zaman Kerajaan Demak, zaman Kerajaan Mataram Islam, dan terusnya. Sehingga meskipun kita civics, tapi kita juga beririsan dengan mata pelajaran yang lain, yaitu histori misalnya. Nah, ini akan ke sana karena sekarang itu integrated science itu harus terjadi. Jadi antara ilmu mapel disiplin tertentu dengan yang lain itu akan nyambung. Nah, membahas tentang konsep kebangsaan atau lebih formal nantinya kewarganegaraan itu akan saling berhubungan dengan mapel yang lain. Saya kira nanti mapel SI secara Indonesia atau secara peminatan nanti kita akan ketemu tentang bagaimana konsep kewarganegaraan yang civics punya. Nah, yang ketiga, kita melihat segala sesuatu itu, kalau di PPKN itu dua tadi penekanannya, kalau kita tambahi satu, yaitu melihat segala sesuatu itu harus punya paradigma kritis, kemudian punya kecerdasan sosial, dibarengi dengan nilai-nilai universalism of Islam, serta berkesadaran sebagai warga dunia. Jadi melihatnya itu selalu gitu. Apa sih paradigma? Paradigma itu adalah pola pikir kita di dalam melihat. Contoh sederhana misalnya gini, yuk kita sedikit aja.
bicara tentang praktek bagaimana paradigma itu kita pakai. Anggaplah kita ngomong tentang hutang luar negeri. Gitu. Ini kan bukan politik ya, kalau hutang luar negeri. Nah, hutang luar negeri itu, anggap Indonesia kita bandingkan dengan Jepang misalnya. Jepang itu hutangnya, rasionya itu, persentasenya itu lebih tinggi dibandingkan APBN-nya mereka. Indonesia, hutangnya Indonesia itu belum sampai ke 40%-nya. Gitu. Ya. Kemarin yang rame RUU tentang penanganan COVID itu kan membahas tentang itu tuh, masalah hutang. Salah satunya ya. Nah, pertanyaannya kalau kita melihat dari paradigma kritis, kecerdasan sosial, universal Islam dan kesadaran sebagai warga dunia, bagaimana kita membandingkan dua kasus tadi itu? Nah, maka kita akan melihat gini, Jepang ketika punya hutang yang banyak dalam bentuk surat-surat berharga, masalahnya Jepang nggak ada problem karena surat-surat berharga itu mayoritas dimiliki oleh warga negara Jepang. Sehingga apa? Silahkan hutang. Karena ketika hutang justru rakyatnya memiliki andil lebih besar terhadap pembangunan masyarakat Jepang. Pertanyaannya kalau di Indonesia gitu nggak? Ya. Lihat di negara kita itu hutang kita itu kan dimasukkan ke kalau dalam pos APBN itu bagian termasuk pendapatan, tapi bagian bayar nanti juga ada pengeluaran. Bayangkan dalam satu transaksi yang sama yaitu masalah hutang muncul dua pos transaksi ekonomi yaitu pos pemasukan dari sisi investasi atau sejenisnya terserah nomenklatur APBN, terus yang kedua dari sisi bayar hutang. Nah, bayangkan, itu kan tidak terjadi di Jepang. Oleh karena itu, ketika kita mau meneliti secara lebih mendalam, itu jawabannya di mapel kita, Civics and Globalization. Saya kira itu diskusi kita, pengantar kita, mudah-mudahan ini bisa kita sedikit kita pelajari bersama. Saya sangat berharap kita bisa ketemu offline dalam blended class, blended method tadi itu. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini kalau memunculkan penasaran dan ternyata saya Mister bersyukur sekali, justru saya tunggu diskusi-diskusinya mau online mau offline, Mister senang sekali. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.